Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dalam kegiatan rencana atau diseminasi rencana tindak lanjut. Sebelum saya memaparkan, mungkin ada sedikit sambutan atau arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Pada Ibu Kepala Sekolah, mangga disumanggakeun. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di tempat ini karena ada salah satu guru kita, yaitu Pak Dani. Dia ini dia masuk kepada PPG atau mengikuti kegiatan PPG PJOK. Nah, sekarang dia mengadakan rencana tindak lanjut. Ibu ucapkan terima kasih kepada semua guru yang telah mendukung kegiatan Pak Dani ini. Rupanya dari Ibu dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan arahan dan sambutan. Mungkin langsung saja ya Bapak Ibu, kita masuk ke paparan rencana tindak lanjut PPKG PJOK Angkatan 1 Jawa Barat. Jadi kenapa diadakan kegiatan seperti ini? Jadi ini merupakan tugas terakhir dari program PPKG PJOK Angkatan 1. Dan kenapa harus disampaikan kepada Bapak Ibu? Ini diharapkan oleh kementerian itu di setiap sekolah itu terbentuk komunitas belajar, Bu. Komunitas belajar sekolah. Jadi di dalamnya kita membahas permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas kita masing-masing. Nah, tugas terakhirnya adalah saya harus membuat rencana tindak lanjut berupa pembelajaran PJOK berbasis project. Nah, ini mungkin hal baru juga bagi saya karena jujur saja pembelajaran berbasis project ini merupakan atau baru saya praktekkan baru kali ini di PPKG PJOK Angkatan 1 Jawa Barat. Oke, sebelum kita masuk ke materi biar lebih fokus ya, kita ice breaking dulu. Nah, kalau saya bilang pagi, Bapak Ibu tepuk tangan 1 kali. Kalau siang 2 kali. Kalau sore, kalau malam tidak tepuk tangan. Karena apa? Karena bobo sudah tidur ya. Siap, biar lebih fokus. Oke, pagi, siang, pagi, siang, malam. Belum konsentrasi berarti. Kalau malam tidak tepuk tangan karena berisik. Oke, sekali lagi biar lebih fokus. Pagi, siang, siang, malam. Oke. Masih ada aja ya. Gak apa-apa. Nah, jadi Bapak Ibu, judul program atau project yang saya buat adalah ini biar keren aja pakai bahasa Inggris. Fun Move with the Music. Intinya adalah dalam project yang saya buat, produknya itu adalah senam irama yang dibuat oleh murid itu sendiri. Jadi ini murid berkreasi sendiri membuat senam irama. Musiknya mereka menentukan sendiri, gerakannya mereka menentukan sendiri. Nah, produknya itu adalah seperti itu dan di akhir harus setiap kelompok itu harus membuat video senamnya masing-masing. Nah, kenapa saya mengambil judul atau materi ini? Ini latar belakangnya. Jadi aktivitas murid di SDN Cipinang itu
Kalau saya lihat hanya ada 2 pada saat pembelajaran PJOK dan juga pada saat senam bersama setiap hari Kamis. Itu pun dirasa belum belum rutin, belum ini gitu ya pelaksanaannya. Nah, di dalam kegiatan senam itu biasanya hanya ada 2 senam yang anak-anak praktikan. Senam PGRI dan senam TDBA biasanya ya. Nah, dengan terbatasnya senam itu, jadi senamnya eta-eta we terusnya, maka pengalaman gerak anak juga jadi terbatas. Nah, maka dari itu gerak yang terbatas ini tidak sesuai dengan konsep yang ada dalam pendidikan gerak, di mana pendidikan gerak itu tidak boleh membatasi gerakan anak. Jadi mereka dikasih keleluasaan sebanyak-banyaknya untuk melakukan gerakan. Nah, di dalam proyek ini saya memanfaatkan 2 aset, yaitu aset manusia dan aset fisik. Aset manusia itu murid, guru, lalu aset fisik contohnya lapangan, pengeras suara, dan lain-lain. Nah, di dalam program ini suara pilihan dan kepemilikan murid dilakukan dengan cara murid membuat gerakan senam sendiri, menentukan musik sendiri, dan memimpin dalam kegiatan senam bersama setiap hari Kamis. Jadi intinya kenapa saya memilih ini adalah adanya atau terbatasnya gerakan-gerakan senam yang dilakukan oleh anak. Maka dari itu saya membuat proyek ini agar pengalaman gerak itu anak itu banyak. Jadi setiap minggunya senamnya tidak itu-itu saja gitu ya. Maka dari itu saya membuat proyek seperti ini. Lanjut, tujuannya adalah yang pertama, diharapkan peserta didik mampu membuat rangkaian gerak berirama mengikuti musik secara berkelompok dengan baik dan benar. Setelah mampu membuatnya, murid atau peserta didik juga diharapkan mampu mempraktikkan rangkaian gerak berirama mengikuti musik secara berkelompok. Jadi setelah berhasil membuat rangkaian gerakan, maka setiap kelompok itu memimpin senam setiap hari Kamis secara bergiliran. Nah, yang ketiga adalah peserta didik secara berkelompok mampu membuat video gerak berirama mengikuti musik. Lanjut ke capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Saya sudah membuat 3 capaian dalam proyek ini. Yang pertama adalah mampu membuat rangkaian gerak berirama mengikuti musik secara berkelompok. Untuk mencapai capaian ini, diperlukan beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, adanya sosialisasi dulu terhadap murid dan orang tua. Ini direncanakan akan dilaksanakan setelah PAS atau SAS. Lalu yang kedua, pembagian kelompok dan mencari referensi senam sebanyak-banyaknya dari berbagai media, bisa YouTube dan yang lainnya. Lalu yang ketiga, setelah murid mendapatkan referensi yang banyak, baru mereka mulai membuat rangkaian gerakan senam, dimulai dari pemanasan, kegiatan inti, dan pendinginan. Setelah itu menentukan musik yang akan dipakai dan menyelaraskan gerakan dengan musik yang sudah dipilih. Nah, di sini di dalam proyek ini saya tidak sendirian. Nah, nanti saya mengajak beberapa guru untuk membimbing anak-anak dalam menyelaraskan gerakan ke dalam musik agar sesuai. Nah, lalu setelah itu ada latihan masing-masing kelompok. Lalu kita masuk ke capaian yang kedua, yaitu mampu mempraktikkan gerakan senam berirama mengikuti musik secara berkelompok. Nah, ini teknisnya atau langkah-langkahnya. Setiap kelompok akan menampilkan senam. Ini direncanakan tanggal 22 Februari 2024. Pelaksananya atau penanggung jawabnya murid, guru PJOK, dan guru yang ahli dalam seni tari. Nah, lalu minggu depannya penampilan dari kelompok 3 dan 4. Lalu capaian yang ketiga, murid setelah prakteknya bagus, senamnya sudah bagus, setiap kelompok harus membuat video senam yang sudah dibuatnya, lalu menyebarkan di media sosialnya masing-masing. Nah, ini lini masanya pembuatan video senam 1 sampai 10 Maret, upload di media sosial 11 sampai 17 Maret.
Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kok panjang banget ya waktunya? Memang pembelajaran PJOK berbasis project ini tidak hanya satu pertemuan, tapi harus berbulan-bulan ya, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Karena yang dinilai bukan hanya produknya, tapi proses pembuatan produknya juga dinilai. Lalu bagaimana struktur pembelajaran berbasis proyeknya? Yang pertama, jenis kegiatannya kokurikuler, jadi tidak dalam mata pelajaran PJOK, tapi di luar. Bisa pembiasaan, kalau senam kan pembiasaan pagi-pagi itu kokurikuler, ataupun di rumah. Anak-anak kerja kelompok di rumah siapa membuat gerakan. Jadi masuknya kepada kokurikuler, jadi tidak mengganggu jam pelajaran PJOK. Lalu sasarannya adalah saya hanya membuat kelas 4A dulu. Kenapa? Karena dilihat dulu efektif atau tidak gitu ya. Kalau efektif baru nanti kelas lainnya juga mengikuti. Ini sebanyak 32 orang dan nanti akan dibagi ke dalam 4 kelompok. Nah, lini masanya sosialisasi program 18 sampai 19 Desember. Lalu yang kedua, pembuatan gerakan 8 Januari sampai 18 Februari 2024 ini salah. Lalu penampilan senam masing-masing kelompok 22 Februari dan 29 Februari 2024. Dan yang keempat, pembuatan video. Lalu yang terakhir ada refleksi. Lalu mitra dalam komunitas belajar, artinya dalam lingkup guru-guru gitu ya. Jadi saya memanfaatkan atau mengajak guru yang ahli dalam seni tari dan juga guru kelas untuk koordinasi dengan orang tua murid. Lalu kapasitas atau aset yang dimiliki kelas atau sekolah yang bisa mendukung terlaksananya pembelajaran proyek ini. Yang pertama adalah aset manusia. Aset manusia yang bisa dimanfaatkan dalam proyek ini adalah yang pertama kepala sekolah sebagai pendukung pelaksanaan program. Yang kedua, guru PJOK sebagai fasilitator utama pelaksana proyek atau program. Guru ahli seni tari sebagai fasilitator dan penilai dalam menyelaraskan rangkaian gerakan dengan musik. Murid sebagai pelaksana program, orang tua sebagai monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan di rumah. Jadi pembelajaran proyek ini melibatkan hampir seluruh warga sekolah. Lalu yang kedua, aset fisik yang akan dimanfaatkan dalam proyek ini. Yang pertama adalah lapangan sebagai sarana latihan di sekolah. Lalu yang kedua, pengeras suara sebagai sarana juga pendukung pelaksanaan program. Lalu bagaimana evaluasi yang akan dilakukan? Nah, jadi evaluasi dilakukan pada setiap langkah yang dikerjakan. Saya membagi ke dalam 3 langkah. Jadi tidak di ujung dinilainya, tapi dimulai dari pembuatannya juga dinilai, prosesnya dinilai. Nah, evaluasi yang pertama ada dalam tahap pembuatan rangkaian gerakan senam berirama. Nah, ini waktunya sangat banyak sekali, ada 4 kali saya melakukan evaluasi. Caranya, teknik pengambilan datanya adalah melalui observasi langsung kepada proses pembuatan gerakan itu, lalu melalui refleksi dari murid. Jadi nanti murid berefleksi apakah sudah mampu membuat gerakan atau sudah memenuhi target atau belum. Sumber datanya hasil observasi dan hasil refleksi. Yang kedua, pada saat penilaian dilakukan pada saat penampilan senam. Nah, ini juga dinilai. Ini merupakan penilaian akhir bisa dikatakan ya. Jadi waktunya hanya 2 kali pada saat setiap kelompok tampil. Caranya adalah dengan unjuk kinerja kelompok dan wawancara. Nah, maksudnya wawancara ini kepada teman-temannya. Apakah teman-temannya dengan senam itu merasa senang atau merasa gembira gitu. Sumber datanya hasil tes dan wawancara. Lalu yang ketiga, pembuatan video senamnya juga dinilai. Nah, ini melalui observasi video. Dan juga observasi video itu bisa dari teknik pengambilan video, lalu jumlah like dalam media sosial itu menjadi pertimbangan dalam atau nilai tambah dalam pembuatan video ini. Lalu yang ini kayaknya yang terakhir, kemungkinan tantangan. Nah, kemungkinan tantangan yang akan muncul dalam pembelajaran ini, pembelajaran berbasis proyek ini adalah
ini mungkin yang pertama akan muncul kesulitan pada saat membuat gerakan. Karena mungkin masih kelas 4 juga, daya tangkap anaknya masih terbatas. Nah, jika ini terjadi, saya membuat rekomendasi solusi, yaitu membimbing langsung kelompok yang kesulitan tersebut, lalu memberikan referensi contoh-contoh gerakan yang banyak kepada kelompok yang kesulitan tersebut. Dan yang kedua adalah, nah, biasanya dalam pembelajaran berkelompok ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang diam gitu ya. Ini kemungkinan besar akan terjadi dalam setiap kelompok. Lalu apa yang harus dilakukan? Saya membuat rekomendasi solusinya adalah, jadi setiap kelompok di awal itu harus membuat pembagian tugas dalam kelompok secara jelas dan proporsional. Jadi jangan ada murid yang tidak kebagian tugas. Lalu ada juga kesepakatan konsekuensi. Jadi misalkan kalau ada anggota kelompok yang melanggarnya, konsekuensinya apa? Bisa berbentuk hukuman atau apapun yang mereka sepakati sendiri. Jadi tidak dari saya itunya, tapi dari mereka sendiri. Ini untuk mengembangkan komitmen dalam kelompok. Lalu yang ketiga, ini kesulitan yang mungkin terjadi yaitu pada saat pembuatan video, karena mungkin pengalamannya juga masih kurang anak-anak dalam pembuatan video. Nah, solusinya adalah saya nanti akan memberikan tutorial baik secara langsung ataupun secara video. Nah, gimana cara-caranya sih membuat video senam yang baik. Nah, lalu setelah itu juga meminta bantuan kepada orang tua pada saat proses syuting atau pembuatan video. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Saya harapkan ada masukan yang sangat bagus dari Bapak Ibu guru terkait rancangan tindak lanjut pembelajaran PJOK berbasis proyek yang sudah saya sampaikan. Mungkin itu Bu pemaparannya. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu. Bu Ari ada? Bu Susi mungkin yang berpengalaman dalam senam. Apapun ya Bapak Ibu, karena ini namanya juga masih rancangan. Kalau rancangan masih bisa dirubah ininya, dirubah itunya. Mungkin ada buat tar dulu buat biar kedengeran ya. Perkenalkan nama dan mengajar apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya kurang perkenalkan, nama saya Athar Tati, guru mata pelajaran PAI. Sebenarnya nggak ada ini ya, nggak ada sangkut pautnya dengan mata pelajaran ini, cuma iya. Cuma ini sedikit masukan aja, siapa tahu bisa menjadi referensi buat Pak Dani. Mungkin dalam pembuatan video senam ini bisa ditentukan itunya model ininya, model lagunya, misalkan lagu anak-anak atau apa gitu, supaya anak-anak ntar nggak keluar dari, mereka kan masih anak-anak ya, bisa lagunya lagu anak-anak atau lagu apa, atau lagu tentang pendidikan seperti itu gitu. Boleh juga tuh tadi kata Ibu Haji, katanya durasi waktu antara pemanasan, inti, dan pendinginan tuh ditentukan gitu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Aat yang masukannya sangat bagus sekali. Betul ya, jadi tidak dibebaskan. Kenapa? Karena kalau lagunya misalkan dangdut pacarku 5 langkah kan tidak mendidik ya. Jadi mungkin nanti ditentukan. Jadi mungkin temanya musik anak-anak atau tentang pendidikan mungkin ya. Ya. Terima kasih Bu Aat, masukannya sangat baik. Lalu yang kedua tadi apa? Durasi. Oke. Ya, durasi waktu sebetulnya tidak tersirat di sini, tapi nanti dalam prosesnya pasti akan dijelaskan kepada anak-anak. Jadi tentunya proporsinya tidak misalkan pemanasannya lebih lama dari inti. Tidak seperti itu. Jadi nanti dijelaskan pemanasannya misalkan 2 menit, intinya 5 menit, pendinginannya 2 menit misalkan gitu. Jadi ini ada di dalam proses pembuatan rangkaian gerakan senam berirama, tapi tidak tersirat. Terima kasih kepada Ibu Aat, masukannya sangat bagus dan sangat membangun. Ada lagi mungkin dari Ibu? Ada Bu?
Atas, siap. Ada lagi dari Bu Susi? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati. Saya mengajar kelas 3. Kebetulan kelas 3B karena Cipinang terbagi dalam 12 rombel. Terima kasih Pak Dani sudah memberikan waktu pada saya untuk sedikit barangkali ya, bukan bukan hanya masukan saja. Tadi kan dalam pembuatan proyek ini membutuhkan waktu yang lama. Terus jelas itu ya, karena namanya juga judulnya juga sudah proyek gitu ya. Tadi ada guru sebagai fasilitator kalau nggak salah ya, guru olahraga, kepala sekolah dan seni tari. Itu ya Pak Dani ya. Yang ingin saya tanyakan di sini, kita di SD barangkali karena memang tidak ada guru mata pelajaran, yang ada kan kita guru kelas. Nah ini solusinya bagaimana gitu Pak Dani, sementara kita sendiri tidak mempunyai guru seni tari yang memang betul-betul ahli gitu. Nah sebagai jalan keluar gitu, nah jujur saya sendiri kalau dalam seni tari awam ya istilahnya, hanya sebatas penyuka saja gitu. Nah ini penyelesaiannya bagaimana, solusinya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susi atas masukannya. Atau mungkin pertanyaan mungkin gimana kalau solusi dari, karena kita di SD itu tidak ada guru khusus mengenai seni tari. Mungkin ini saya juga salah menulis, harusnya mah guru yang berbakat atau mempunyai minat terhadap seni tari gitu. Kayak. Jadi kenapa saya memilih guru yang ahli seni tari? Karena dalam senam itu tidak hanya ada olahraganya. Kalau gerak berirama itu gabungan antara olahraga dan seni tari. Karena di situ ada irama, ada formasi gitu. Nah, untuk mengatasi solusinya mungkin saya juga tahu ya siapa yang ahli, siapa yang ini dalam seni tari. Ya mungkin Bu Susi saja yang jadi bantuan ya. Jadi yang memberi masukan langsung yang ditunjuk juga. Jadi kenapa Bapak Ibu ini misalkan terus Pak Dani atau Nyalira. Jadi biar ada kolaborasi di antara guru-guru dan komunitas belajar kita itu aktif gitu Bu. Jadi Bapak Ibu kalau dalam ini sharing aja ya. Kalau dalam menyusun pembelajaran proyek kita tak mampu ya kalau sendirian, kita bisa mengajak guru yang lain juga. Jadi misalkan 6A, 6B kolaborasi 2 guru itu dalam membuat sebuah proyek. Mungkin itu Bu solusinya. Jadi tidak harus, maksudnya saya tidak idealis sesuai dengan harus backgroundnya dari seni tari gitu. Yang penting paham akan dasar-dasarnya saja seperti menyelaraskan gerakan, formasi, dan lain-lain. Seperti itu Bu. Semuanya juga paham. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Oke, terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya. Bapak Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak sekali kekurangan karena saya juga masih belajar. Mari kita belajar bersama untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, karena itu merupakan cita-cita dari Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang selalu mengatakan kita di kelas itu apa sih ya, harus berpihak kepada murid gitu. Jadi apa yang kita lakukan, semua apa yang kita lakukan tujuannya adalah untuk murid atau peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.